Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan coba membedah sesuatu yang namanya gejala sosial. Anggap aja ini cara kita buat jadi detektif masyarakat. Biar kita bisa ngerti dunia di sekitar kita yang kadang-kadang jujur aja terasa rumit dan bikin bingung. Pernah nggak sih kalian pas lagi scroll media sosial atau nonton berita, terus kepikiran, kok kayaknya masyarakat kita lagi ada yang nggak beres ya? Seolah-olah kita semua ini lagi demam bareng-bareng. Nah, perasaan itu adalah titik awal yang pas banget buat pembahasan kita kali ini. Jadi, apa sih sebenarnya gejala sosial itu? Gini deh, bayangin aja kayak demam di tubuh kita. Demam itu kan bukan penyakitnya ya, tapi cuma sinyal, tanda kalau di dalam tubuh lagi ada perang. Nah, di masyarakat juga gitu. Contoh, harga solar naik, terus nelayan jadi mogok melaut. Akibatnya harga ikan di pasar jadi mahal banget. Itu tuh bukan tiga masalah yang terpisah loh, itu satu rangkaian gejala sosial yang nunjukin ada sesuatu yang lagi bergeser di mesin ekonomi kita. Oke, layaknya dokter, buat mendiagnosis penyakit di masyarakat, kita harus kenal dulu nih jenis-jenis demamnya. Para sosiolog biasanya membagi ini ke dalam 4 kategori utama. Ini bakal bantu kita ngelihat masalahnya jauh lebih jernih. Nah, di layar ini kita bisa lihat petanya. Ada 4 jenis gejala utama. Coba kita bedah ya. Ada ekonomi, ini intinya soal gimana sumber daya dibagi-bagi. Contoh zaman now-nya apa? Fenomena pinjol ilegal yang ngeri-ngeri sedap itu. Terus ada politik, ini soal rebutan pengaruh dan kekuasaan. Pasti udah nggak aneh kan lihat netizen terpolarisasi gara-gara politik? Lanjut, religi, ini tentang nilai-nilai yang bergeser. Contohnya, dakwah yang jadi konten komersial. Dan yang terakhir, budaya. Ini soal gaya hidup. Yang paling kena di kita semua mungkin sindrom FOMO atau takut ketinggalan. Sekarang, pertanyaannya, kenapa ya gejala sosial di Indonesia itu rasanya kompleks banget, kadang ruwet gitu? Nah, jawabannya adalah karena negara kita ini, sadar atau enggak, adalah sebuah laboratorium sosiologi yang super unik. Lihat angka ini, lebih dari 1.300 suku bangsa. Coba deh direnungin sebentar. Ini bukan cuma angka statistik. Ini artinya ada 1.300 lebih cara pandang, nilai, dan tradisi yang hidup bareng dalam satu atap bernama Indonesia. Skalanya itu luar biasa besar. Tentu, keberagaman ini adalah kekuatan kita. Tapi, di sisi lain, ini juga jadi tantangan besar. Ketika ribuan nilai yang beda-beda ini ketemu setiap hari, ya gesekan itu hampir nggak mungkin dihindari. Sesuatu yang dianggap sopan di satu suku bisa jadi dianggap kurang ajar di suku lain. Nah, dari gesekan-gesekan inilah muncul 3 racun sosiologis yang harus banget kita waspadai. Apa aja 3 tantangan itu? Pertama, etnosentrisme. Ini sikap yang ngerasa budaya dia sendiri itu paling top, paling benar. Kedua, stereotip. Wah, ini racun sosiologis nomor 1 nih. Ngasih cap males ke suku A, pelit ke suku B, kasar ke suku C. Padahal nggak ada datanya sama sekali. Dan yang ketiga, ini yang relevan banget sekarang, culture lag. Gampangnya gini, teknologinya udah 5G, tapi cara mikirnya masih zaman batu. Gampang banget kepancing hoaks soal SARA. Oke, tantangannya udah kita lihat. Terus solusinya gimana dong? Ternyata ada perbedaan yang fundamental banget antara sekedar bilang kita ini berbeda dengan benar-benar bisa hidup bersama dalam perbedaan. Yuk kita lihat apa bedanya. Slide ini penting banget. Di satu sisi ada yang namanya pluralitas. Pluralitas itu ya cuma fakta objektif kalau kita ini emang beragam. Titik, nggak lebih. Ibaratnya kayak minyak sama air di dalam satu gelas. Mereka ada di wadah yang sama, tapi yang akan pernah nyatu. Nah, di sisi lain ada multikulturalisme. Ini bukan lagi sekedar fakta, tapi sebuah sikap, sebuah ideologi. Ini adalah soal gimana kita yang beda-beda ini mau dan bisa untuk duduk di satu meja yang sama, saling dengerin, saling menghargai, dan merasa setara. Jadi gimana caranya kita bisa mencapai level multikulturalisme itu? Di dunia ini ada beberapa model, tapi khusus buat Indonesia, ada satu analogi yang paling pas, paling Indonesia, dan paling lezat. Kita sebut aja ini resep gado-gado bangsa. Kalau kita lihat di dunia, ada 2 model utama. Yang pertama itu melting pot atau kuali peleburan. Bayangin jus buah campur-campur. Ada mangga, nanas, jeruk, semua di blender jadi satu. Rasanya mungkin enak, tapi identitas asli mangganya, jeruknya, nanasnya hilang. Lumer jadi satu rasa baru. Model kedua adalah salad bowl, yang kalau di kita ya gado-gado. Dan disinilah letak keindahan model gado-gado. Coba bayangin semangkuk gado-gado. Di situ ada kacang panjang, tahu, toge, lontong. Masing-masing bahan ini tetap mempertahankan bentuk, tekstur, dan rasa aslinya.
Tahu ya tetap tahu, lontong ya tetap lontong. Identitas mereka nggak hilang, nggak lumer. Tapi justru pas disatukan dalam satu gigitan, wah rasanya jadi harmoni yang luar biasa. Inilah model yang paling ideal buat Indonesia. Terus apa dong yang menyatukan semua bahan yang beda-beda tadi? Tentu saja sang primadonanya, bumbu kacang. Bumbu inilah yang mengikat semuanya, yang bikin setiap komponen jadi satu kesatuan yang lezat. Nah, dalam konteks bangsa kita, bumbu kacang yang gurih dan menyatukan itu adalah Pancasila. Pancasila lah lem perekat kita. Lantas, apa yang bisa kita bawa pulang dari semua obrolan ini? Gejala sosial itu bukan buat ditakutin, tapi buat dianalisis. Jadi, mulai hari ini, kalian semua punya peran baru. Jadilah radar sosiologis. Tugasnya bukan cuma ngelihat masalah di permukaan aja, tapi jadi detektif sosial. Selalu gali lebih dalam, pakai satu pertanyaan sakti. Kenapa ya ini bisa terjadi? Pada akhirnya, masyarakat kita ini ibarat lautan luas. Kadang tenang, tapi seringkali juga berombak kencang. Memahami gejala sosial lewat kacamata sosiologi itu sama aja, kayak kita belajar jadi nahkoda yang andal. Tujuannya apa? Supaya kita semua sebagai satu bangsa gak gampang goyah dan gak tenggelam saat ombak perbedaan datang menghantam. Sebuah pemikiran buat kita semua. Terima kasih.